Halo Sobat Bucin, bagaimana kabar kalian hari ini? Sudah bucinkah? Apa masih belum? Dimanapun kalian berada, saya doakan dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan rezekinya. Amin. Video kali ini kelanjutan High School on Love, yang mana di video ini akan semakin banyak drama yang penuh intrik dan kocak pastinya guys. Setelah Sungyul mengetahui kalau Woyun adalah anak ibunya, ia pun pergi dan Sungyul nggak terima kalau Woyun adalah anak ibunya. Sementara itu, ibunya terus mencari kalung yang hilang. Keesokan harinya, saat masuk sekolah, teman Jae-suk terus membicarakan Jae-suk kalau dulu ia adalah korban bully. Kemudian Sungyul menyelamatkannya. Hal itu diketahui oleh Jae-suk. Dan Jae-suk pun dihukum karena ia telat masuk sekolah. Kemudian teman Woyun datang. Ia memberitahu kalau dulu Jae-suk pernah dikeroyok dan diselamatkan oleh Sungyul. Kemudian Woyun menanyakan keberadaan Sungyul kepada ibunya dan berjanji akan mencarinya. Lalu ibu Sungyul mengajak Lee Soo-bi jalan-jalan dan ia meminta agar Lee Soo-bi terus bersama Woyun. Saat berada di kelas, Lee Soo-bi terus mencari keberadaan Sungyul dan ia diperhatikan oleh Jae-suk. Saat pulang, Lee Soo-bi bersama Woyun berjalan bersama. Mereka membicarakan tentang Sungyul. Saat jalan bareng gak lupa, Woyun ngebucin bareng bersama Lee Soo-bi. Saat berada di warnet, teman Woyun melihat keberadaan Sungyul dan ia memberitahu Woyun. Kemudian Woyun bergegas ke sana, namun ia meminta agar Lee Soo-bi berada di rumah saja. Sementara itu, teman Jae-suk terus membicarakan kalau Jae-suk pernah dihajar dan diselamatkan oleh Sungyul. Lalu Jae-suk meminta agar mereka membawa Sungyul. Kemudian kedua teman Jae-suk menemukan Sungyul. Sementara itu Lee Soo-bi terus mencari Sungyul. Dan saat sampai warnet, Woyun kehilangan jejak Sungyul dan ia meminta maaf kepada ibunya. Sementara itu Lee Soo-bi ikut mencari. Saat pulang, Woyun dan ibu Sungyul terlibat percakapan. Mereka membicarakan tentang Sungyul. Kemudian Woyun berusaha meyakinkan kalau Sungyul sangat mencintainya. Di tempat lain, Sungyul tengah dihajar oleh Jae-suk dan kedua temannya. Saat mau dihajar lagi, ia diselamatkan oleh Lee Soo-bi. Saat mau memukul Lee Soo-bi, ia dilerai oleh kedua temannya. Lalu kedua temannya memperingatkan kalau mereka tidak mau melukai wanita dan anak kecil. Kemudian mereka meninggalkan Jae-suk sendirian dan Jae-suk dipukul oleh Sungyul. Dan saat dipeluk oleh Lee Soo-bi, mereka difoto oleh Jae-suk. Kemudian foto itu dikirim kepada Woyun. Lalu di sini Sungyul mencoba kembali untuk merayu Lee Soo-bi, namun Lee Soo-bi tetap kekeh kalau ia nggak mencintainya. Hal itu diketahui oleh Woyun. Kemudian Woyun datang dan ia mengajak Lee Soo-bi untuk pergi. Di sini Sungyul ditinggalkan sendirian. Sementara itu, saat malam hari, Jae-suk yang sedang asik berjalan, ia dipanggil Woyun dan dihajar olehnya. Di sini Jae-suk tidak berdaya karena ia kalah telak oleh Woyun. Saat mau ditinggal, Woyun pun diserang dari belakang, namun malah ia berhasil memberikan sebuah baku hantam. Yang mana pukulan Woyun berhasil membuat wajah Jae-suk menjadi memar. Saat pulang, Sungyul seperti biasa, ia tidak menghiraukan meski ibunya mengkhawatirkannya. Keesokan harinya, saat masuk sekolah, di sini foto tentang Sungyul bersama Lee Soo-bi disebar oleh Jae-suk. Nggak cuma itu aja, teman Jae-suk menulis kata-kata tentang Lee Soo-bi di papan kelas. Hal itu diketahui oleh Sungyul. Lalu ia marah kepada An-ha karena telah menjelek-jelekan Lee Soo-bi, namun tetap aja Sungyul nggak respect. Saat bertemu Sungyul, Woyun di sini masih bermain mata. Kemudian di loker, salah satu teman Jae-suk menemui teman wanita Lee Soo-bi. Ia meminta sebuah buku dan berjanji nggak akan mengganggunya. Dan ia berusaha mendorong Lee Soo-bi, namun itu gagal karena diperingatkan oleh Woyun. Hal tersebut diketahui oleh guru olahraga dan mereka dihukum bersama.
Di sini Jae-suk memanas-manasi antara Sung-yul dan Wo-yun karena mereka terlibat cinta segitiga. Lalu Wo-yun marah kepada Sung-yul. Ia kesal karena Sung-yul ikut campur masalahnya dengan Lee Soo-bi. Kemudian Sung-yul ditinggal sendirian. Sementara itu Lee Soo-bi terus dibully oleh teman An-ha dan ia diajak pergi oleh sahabatnya. Di sini Lee Soo-bi dihiburnya dan diberi sebuah buku tentang malaikat. Lee Soo-bi pun menerimanya dan ia mengatakan kalau nggak punya kekuatan super. Lalu Lee Soo-bi membaca buku itu di perpustakaan. Kemudian Jae-suk datang dan di sini Jae-suk melihat kalau tangan Lee Soo-bi menyinarkan sebuah cahaya. Saat mau dipegang, Lee Soo-bi pergi meninggalkan Jae-suk. Sementara itu, ibu Sung-yul terus mencoba mendekati anaknya. Namun seperti biasa Sung-yul selalu meninggalkannya. Saat di rumah, Lee Soo-bi membahas ikatan cinta segitiga yang menurutnya sangat aneh, tidak sama seperti drama. Di sini Wo-yun terus ngegombalinya dan akhirnya Lee Soo-bi pergi. Nggak lama kemudian HP-nya mendapat pesan dari Sung-yul. Di sini Sung-yul menunggunya untuk bertemu di taman. Namun Lee Soo-bi menghiraukannya. Dan saat datang ke sana, ternyata Sung-yul udah tumbang. Akhirnya ia dibawa pulang. Di sini Sung-yul dirawat oleh Wo-yun. Hubungan persahabatan mereka sangat erat. Terlihat jelas kalau Wo-yun sangat perhatian kepada Sung-yul. Bahkan ia sampai tertidur. Kemudian Sung-yul terbangun. Ia sangat terharu dengan pengorbanan Wo-yun. Sementara itu, keesokan harinya saat mau pulang, ia diperiksa oleh Lee Soo-bi. Lalu Lee Soo-bi menyembunyikan tanda malaikatnya. Sementara itu, saat di warnet, Jae-suk teringat kejadian di perpustakaan. Dan ia meminta kedua temannya untuk menyelidiki Lee Soo-bi. Sementara itu, Wo-yun mengantarkan Sung-yul pulang. Di sini, ibunya menanyakan kenapa ia memakai kalung tersebut. Wo-yun pun menjelaskan kalau ini kalung pemberian ibunya. Kemudian Sung-yul keluar. Dan ia meminta kepada ibunya untuk mengundang Wo-yun dan Lee Soo-bi makan bersama. Ibunya pun menyanggupinya. Dan saat malamnya mereka pun makan bersama. Saat sedang asik makan, ayah Sung-yul sangat suka dengan kedatangan Wo-yun. Lalu Sung-yul meminta agar papanya membantu mencarikan keberadaan ibu Wo-yun. Hal itu membuat suasana menjadi sunyi. Ia mengatakan kalau Wo-yun memakai kalung itu berarti ia masih berharap bertemu ibunya. Lalu Wo-yun menjelaskan kalau ia takut untuk ditolak oleh ibunya. Ayah Sung-yul sangat respek dengan jawaban Wo-yun. Saat berada di kamar, mereka bertiga diam saja. Lalu ibu Sung-yul teringat perkataannya. Tanpa sengaja ia menjatuhkan piring. Wo-yun pun membantunya dan ia terluka. Di sini ibunya sangat khawatir dan perhatian. Hal itu dilihat oleh Sung-yul. Dan saat dalam perjalanan pulang, Lee Soo-bi membahas tentang Sung-yul yang berbeda. Sementara itu, ibu Sung-yul terus mencari kalungnya yang hilang. Hal itu diketahui oleh Sung-yul. Ia mencarinya di tempat sampah. Kemudian Sung-yul muncul dan ia memberikan kalung tersebut. Lalu Sung-yul mengatakan kalau Wo-yun adalah putramu. Mendengar hal itu, ibunya sangat kesal dan memohon agar ia tidak memberitahu Wo-yun. Kemudian Sung-yul yang kesal, ia pergi ke tempat latihan olahraga. Ia bermain basket untuk menghilangkan kejenuhannya. Sementara itu, Lee Soo-bi tengah asik bersih-bersih bersama Wo-yun. Seketika HP-nya mendapat pesan. Dan ia berlari menemui Sung-yul. Ternyata mereka dijebak oleh Jae-suk. Mereka berdua dikunci di gudang. Sebelum pergi, Jae-suk mengatakan kalau Lee Soo-bi harus menggunakan kekuatannya agar bisa keluar. Saat berada di dalam, seperti biasa, Sung-yul terus merayu Lee Soo-bi. Namun Lee Soo-bi selalu tidak ingin bersama Sung-yul. Kemudian Wo-yun datang menyelamatkan mereka berdua. Lalu ia membawa Lee Soo-bi pergi meninggalkan Sung-yul. Saat berada di rumah, Wo-yun teringat kejadian waktu ia bersama dengan Sung-yul. Hal itu membuatnya kecewa. Sementara itu, ibu Sung-yul mendatangi makam nenek Wo-yun.
Di sini Woyun dan Lee Subi datang ke sana untuk berziarah. Sementara itu, Ibu Sung Yul sangat sedih dan ia mengakui kalau tidak pantas menjadi ibu Woyun. Ternyata perkataannya itu didengar oleh Woyun. Seketika Woyun pun termenung. Mengetahui hal itu, Ibu Sung Yul terkejut dan ia mengatakan kalau aku adalah mamamu.